Ini benar Bapak Supriyadi tinggal di sini? Bener Pak, bener. Udah 5 tahun sendiri, udah 5 tahun. Udah 5 tahun tinggal di tempat seperti ini. Saya tidur juga di sini Pak, tidurnya. Kadang-kadang tidur di sini. Emang tidurnya di mana? Di sini. Bapak ini tidak punya keluarga atau bagaimana? Tidak punya keluarga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Detik Asa dalam aksi nyata berbagi rasa, menebar asa. Siang ini saya berada di pinggir rel kereta api, yang mana di sini adalah sebuah pemukiman di pinggir rel, pemukiman kumuh. Ada satu rumah yang mencuri perhatian kami. Nah, sebenarnya tempo hari pada awal kedatangan saya ke sini, saya sudah sempat bertegur sapa dengan beliau, orang yang akan kita datangin ini. Di lokasi ini ada juga sebuah gubuk, tepatnya di samping tempat pembakaran sampah ini. Ini ada orangnya nih. Assalamualaikum. Halo. Tinggal di sini? Tinggal di sini ya Pak. Di sini. Oh. Boleh dilihat Pak tempatnya Pak? Silakan. Ini benar Bapak Supriyadi tinggal di sini? Bener Pak, bener. Sendiri? Udah 5 tahun sendiri, udah 5 tahun. Udah 5 tahun tinggal di tempat seperti ini. Tadi mah bersih Pak, cuma ya sekarang nggak diurus. Akhirnya ya kayak gini lah. Kenapa sampai begini Pak? Ya gimana lagi Pak ya, namanya saya itu kan bantu nyampah gitu Pak ya, bantu nyampah itu. Jadi kayak nggak apa, saya tidur juga di sini Pak, tidurnya. Kadang-kadang tidur di sini. Emang tidurnya di mana? Di sini. Ini apa? Ini harusnya tempat tidur kan? Iya harusnya, cuma udah berantakan gimana Pak ya. Terus Bapak tidur di ini? Ini aja lah di Pak. tempat sofa ini? Iya, diberesin, ntar diberesin tidur semua. Ya Allah Pak, sampai begini tempatnya. Kita sudah lihat rumahnya seperti apa, tetapi kita belum tahu siapa dia ini sebenarnya. Kenapa tinggal di sini? Apakah dia sebatang kara, tidak punya saudara, atau apapun tentang dia. Mudah-mudahan dia ada di rumah nih. Langsung aja kita temui. Assalamualaikum. Wah, Pak. Wah, ini udah bersih nih Pak. Udah Pak disapuin. Kapan ini? Udah itu semenjak Bapak tegur saya. Oh. Alhamdulillah ya, dia dengar Pak Usup ya. Usup ya. Jadi teman-teman, seperti di opening tadi, bahwa kita sudah mendatangi awal ke sini dan tempat ini sangat berantakan. Sangat berantakan. Saya sempat menegur Bapak Usup. Alhamdulillahnya ini hari keempat setelah kita mendatangi ini, setelah menegur. Alhamdulillah ini ketika kita datang ke sini sudah bagus. Alhamdulillah Pak ya. Alhamdulillah. Kenapa Pak? Kok Bapak ini bersihin? Kenapa? Ya gimana Pak ya, soalnya ya, kadang-kadang ada banyak binatang lah gitu Pak, banyak binatang kayak ya pokoknya macam-macam binatang lah gitu. Binatang kan dari belakangnya hutan Pak, belakang ini hutan. Oh iya, iya alhamdulillah. Ini kan udah lebih nyaman kan Pak ya? Udah mendingan Pak. Udah mendingan, udah enak. Udah enak. Udah ada tempat tidurnya juga udah bisa dipakai gitu, meskipun ini tidak ada kasurnya ya. Iya, Pak. Hanya tikar ya. Oke Bapak Usup, saya pingin ngajak Bapak ngobrol-ngobrol, pingin menggali siapa Bapak Usup ini sebenarnya. Iya, Pak, ya. Jadi saya penasaran. Iya Pak ya. Bapak tinggal di sini dalam kondisi yang sangat berantakan ini.
Satu yang timbul di pertanyaan saya, Bapak ini tidak punya keluarga atau bagaimana? Tidak punya keluarga, Pak. Orang tua saya udah meninggal semua, gitu. Saudara juga nggak ada. Ada anak, ya udah misah itu udah sama ibunya dia di kampung. Oh, artinya Bapak dulu pernah berumah tangga? Pernah saya dulu. Berpisah, bercerai ya? Bercerai, Pak. Bercerai. Sudah berapa lama? Udah lama, Pak. Udah hampir 7 tahun lebih. Oh, udah hampir 7 tahun. Iya. Berapa orang anaknya? Anak saya 2, Pak. Anak 2. Umur berapa sekarang? Ya, yang pertama mah udah 13 tahunan, Pak, lah itu. Yang pertama, Pak. Yang kedua? Yang kedua paling ya antara 5-6 lah itu, Pak. Tapi Bapak pernah nggak bertemu dengan anak? Ya sering, kadang ya suka ngirim walaupun nggak gede, Pak, ya. Nah, jadi pernah ketemu anak ya? Pernah. Pernah ya. Bagaimana Pak sikap anak ataupun tanggapan anak terhadap Bapak yang sebagai seorang ayah, artinya meninggalkan dia di waktu kecil? Ya. Sikap sih biasa aja sebenarnya, nggak ada menunjukin sikap ya begini benci apa tuh, nggak ada. Pokoknya ya biasalah. Biasa. Kalau saya pulang tuh ya paling ya negor, Pak, ya paling ya pelukan gitu ya. Habis pulang ya udah. Palingnya saya tuh nggak lama sih, Pak, kalau pulang. Ya paling sejam 2 jam berangkat lagi ke sini. Jadi kalau masalah tanggapan anak itu nggak ngebedain. Nggak beda ya. Tetap sayang ke Bapak, tetap menganggap Bapak orang tuanya ya. Tapi Bapak memberikan nafkah? Ya paling kadang-kadang kalau ada ya sebulan sekali itu, Pak. Tetap memberikan Tetap, nafkah ya. ya. Kalau boleh tahu nih, usaha Bapak di sini apa? Sampah. 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 Artinya sampah nih Bapak ngapain? Saya aslinya sih bukannya punya saya, punya ini yang sebelah tuh Bang Heru. Saya ini mah cuma membantu Bang Heru ya. Ada sih sebulannya walaupun nggak besar, sama ngambilin rongsokannya. Oh, ngambil rongsokan dari sampah. Dari sampah. Kalau dari bulanan Bapak dapat berapa? Ya minimal 300 lah sebulan. Dapat 300 sebulan 300. ngambilin sampah. Ngambilin sampah. Itu hari kerjanya setiap hari. Seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali Bapak ngambil sampah ke rumah-rumah atau bagaimana? Ke rumah-rumah. Ke rumah-rumah, Bapak ambil sampah setiap rumah di komplek ya? Di komplek ya, Pak. Komplek, kemudian Bapak bawa ke sini. Enggak, kalau sini cuma separuh, yang lainnya dibuang ke Kaligandu. Kriteria yang dibawa ke sini itu apa Pak? Yang bisa dimanfaatkan atau bagaimana? Itu ya rongsokannya itu, Pak. Oh, yang rongsokannya. Rongsokannya itu ya kan. Berarti Bapak di sana disortir lagi gitu ya? Dipisah-pisahin lagi? Nyortir dari sini. Habis dari ini kan disortir di sini. Iya kan dari rumah tuh masuk ke tosanya ya. Tosa, ya. Nah, di tosanya itu sudah ada pemilahan ya berarti? Iya, itu dipilihin dulu sama saya, Pak. Oh, dipilihin ya. Dulu. Oh, Jadi, mana yang akan dibawa ke rumah, mana yang dibuang ke tempat Iya, sampah. iya, betul, betul, gitu. betul. Oh, jadi makanya di sini tuh ada tumpukan sampah. Tumpukan sampah. Jadi itu bekas sortiran. Nah, gitu. Oke. Dari pekerjaan Bapak dapat gaji 300 itu sudah pasti ya? Pasti setiap bulan 300 ya? Iya. Kemudian dari hasil-hasil sampah yang bisa dimanfaatkan, Iya. itu rata-rata Bapak dapat berapa? Itu enggak tentu sih, Pak. Enggak tentu. Iya, enggak tentu. Itu enggak. Kadang 2 hari itu dapat 35.000. 2 hari 35.000. 35.000 2 hari itu. Ya kadang kalau lagi ada rezeki, ada yang buang-buang bersih itu ya masih 50 ke atas lah gitu. Oh. Kalau yang ada yang beres-beres Itu 2 hari. 2 hari. 2 hari Bapak mengumpulkan dapat 35.000 itu rata-rata ya? Rata-rata itu. 35.000 rata-rata. Rata-rata itu. Cukup Pak segitu? Ya cukup aja, dicukupin Pak. Dicukupin ya. Dicukupin. Uang itu sebenarnya sedikit cukup, banyak juga habis. Habis ya. Sedikit cukup, banyak juga habis. Jadi meskipun adanya sedikit, ya dicukup-cukupin, disesuaikan dengan kemampuan. Ya, misalnya nggak perlu beli hal-hal yang ini, nggak usah dibeli, karena ingin menyesuaikan kemampuan. Gitu. Karena Bapak juga masih bertanggung jawab untuk anak. Iya. Ya, alhamdulillah Pak ya. Sudah berapa lama Bapak di sini? Di sini udah lama bener Pak saya itu Pak.
Udah lama di sini saya tuh. Udah berapa tahun kira-kira? Ya mungkin antara 7-8an ada. Sekitar 7-8 tahun ya. Ada. Di rumah ini. Di rumah ini. Di rumah ini. Ini rumah Bapak yang bikin pondok ini. Awalnya bukan. Awalnya yang bikin ini yang punya ini kan bukannya gubuk, ini gubuk Pancang ya. Pancang. Nah dulu saya juga sebelum nyampah ini ikut nyampah sama Pancang itu Pak saya. Membantu Pancang juga. Itu juga nggak ada gaji, cuma jatah lah gitu sih. Jatah aja ya, nggak ada gaji ya. Artinya Bapak ini sudah sebatang kara Pak ya. Sudah tidak ada orang tua, betul. Keluarga, mungkin ada saudara juga sudah jauh lah dari saudara ya. Pernah nggak Bapak merasakan penyesalan dalam hidup Bapak? Ya sebenarnya gimana Pak ya, emang awalnya tuh orang tua saya emang orang nggak punya. Ya kalau menyesal mah ya pasti ada Pak lah. Kalau menyesal mah apalagi habis ya udah lama udah pisah sama istri. Yang kedua juga emang tuh orang tua saya meninggal tuh tidak meninggalin apa-apa Pak. Jujur aja nggak, rumah pun nggak ada saya itu rumah. Nggak ada sama sekali. Akhirnya Bapak memilih tempat tinggal di sini, iya, yang tidak mengontrak, hidup apa adanya, gitu ya. Profesinya nyampah ataupun mengambil barang rongsokan. Jadi ini tempat yang tepat lah di sini Pak ya. Bisa menyimpan barang-barang rongsokannya. Betul Pak. Ya. Menjalani kehidupan seperti ini, bagaimana Pak? Perasaannya gitu loh, Bapak tuh terlihat berbeda dari orang lain gitu. Terkadang kalau melihat kehidupan orang seperti ini yang berbeda dengan Bapak, ada nggak perasaan sedih lah gitu, kok hidup saya begini? Atau iri? Artinya iri dalam tanda kutip ya. Gimana Pak? Ya sebenarnya sih gimana Pak ya? Iya kalau sedih, iri itu ada. Maksudnya apa? Kenapa kok orang-orang hidupnya enak? Kok hidup saya kayak gini? Tapi kalau saya pikir lagi, mungkin ini udah takdir itu. Makanya saya terima aja lah, ikhlas dan terima. Tapi sebenarnya Pak gini, ketika kita melihat hidup orang, kok orang itu hidupnya enak ya, kok mereka mampu ya beli ini beli itu gitu kan. Itu sebenarnya gini Pak, bukan hanya takdir juga, tetapi seperti apa dia berusaha. Ya mungkin mereka bekerja lebih. Ya bekerja lebih sehingga dia bisa menghasilkan yang lebih juga. Nah ini mohon maaf, ini pandangan saya. Ya pandangan saya gitu kan. Kalau menurut saya, kalau Bapak bekerja lebih, artinya Bapak tidak bekerja di gaji. Sebenarnya itu kan menghabiskan waktu Bapak juga gitu kan. Bapak bekerja menjadi buruh, misalnya kuli panggul di pasar misalnya Pak ya, ataupun kerja di proyek, di tukang-tukang kayak gitu, apapun itu yang penghasilannya sudah bisa tuh ditakar per hari gaji buruh. Kan kalau kayak gaji buruh ya minimal 100.000 sudah di tangan. Nah sekarang ini, zaman sekarang ini sudah lebih dari 100.000. Kenapa Bapak nggak melakukan itu? Udah nggak kuat saya Pak. Nggak kuat kenapa? Buat manggul-manggul itu tenaganya udah tua sih Pak. Kalau masih muda dulu iya, emang saya juga buruh juga Pak sama tuh. Buruh saya juga, ya kuli bangunan, ya kuli macul, ya kuli nyampah, kuli nyawa. Oh pernah ya? Pernah dulu. Pernah. Tapi sekarang udah nggak ini. Udah nggak kuat Pak tenaganya. Kuat ya. Jadi sekarang ini yang bisa Bapak lakukan yang ringan-ringan seperti ini aja, nyampah ya. Tetapi mungkin kalau menurut saya ya, kan Bapak kan bekerja 3 kali dalam seminggu ya. Selain itu Bapak keliling nggak? Maksudnya nyari rongsok? Iya nyari rongsok. Enggak Pak, paling ngandelin dari rongsokan dari sampah aja. Kenapa Bapak nggak keliling? Karena kan dari situ kan lumayan. Repot sih Pak saya tuh. Kadang-kadang kan ini ditumpuk nyampe sehari 2 hari Pak, belum ada yang beresin gitu. Sampahnya ini. Kalau habis nyampah saya beresin dulu gitu. Jadi misalnya nyampah ini bukannya satu tempat Pak, di Bayangkara sama di Penancangan sini komplek ini Pak. Ini Bayangkara semua. Itu semua Bapak lakukan dengan gaji yang sama? Sama Pak. Itu aja? Sama ya. Padahal kan banyak ya cakupan wilayah Bapak? Banyak emang ya banyak. Tapi kalau model-model kayak rumah makan,
Memang itu mau beda lagi dari makanya udah saya ada jatah 50 untuk sebulan Pak itu. Apa harapan Bapak nih ke depannya, Pak? Ya pengennya masih ya hidup bisa berubah gitu Pak ya, bisa bahagiain anak gitu. Maksudnya saya pengennya, keinginan saya, harapan saya lah gitu. Tapi ya gimana lagi, orang usahanya saya kayak gini sih Pak, jadi bingung saya juga. Ya, merasa bersalah nggak, Pak, sama anak sebenarnya? Merasa bersalah banget saya Pak. Merasa bersalah. Bersalah banget akan saya. Bisa jauh, biasa hidup bareng gitu Pak. Ini kan jauh, ketemunya jarang gitu ya. Tidak bisa memberikan kasih sayang Ya, sepenuhnya betul. ke Iya, anak betul. ya. Iya betul betul. Hanya bisa memberikan nafkah, Nafkah, itu iya. pun mungkin tidak mencukupi lah ya. Betul, Tetapi betul. sebagai rasa tanggung jawab sebagai seorang ayah sudah Bapak tunaikan ya. Iya, betul. Meskipun itu tidak mencukupi Betul, ya. betul itu. Ya mudah-mudahan ke depannya Bapak rezekinya semakin lancar ya. Amin, Semakin amin. lancar. Amin. Dapat pekerjaan yang lebih baik Amin, ya. amin. Ada rezeki di sana sini insya Allah ya Pak ya. Karena rezeki itu kita nggak tahu datangnya dari mana. Iya betul. Ya, rezeki itu bisa datang dari arah manapun. Betul. Ya, semoga ke depannya kehidupan Bapak menjadi lebih baik. Amin Pak. Ya, terkadang Pak ya, hidup sendiri seperti ini. Selalu aja ada itu, terkadang mikir, malam-malam nggak bisa tidur, pikiran menerawang, mikirin ini itu. Pernah nggak Bapak mengalami hal yang seperti itu? Ada sih Pak. Kalau pikiran ke situ ya pokoknya ngelamun mikirin emang dulu pasti ada itu Apa Pak. hal apa yang sering Bapak pikirkan? Ya paling masalah nasib dulu saya Pak. Masalah nasib. Tapi kalau untuk buat nikah lagi itu belum ada pikiran. Nggak ada Pak. pikiran Nggak ya? ada sama sekali. Memikirkan nasib aja ya? Cuma nasib aja saya. Kenapa begini? Begini ya, Gitu. Pak. Kenapa jauh dari anak gitu Pak. Kadang penangis paling itu Pak kalau mikir malam itu sendirian itu Pak. Ditinggal tempat kayak gini serasa nggak berharga diri saya Pak. Tapi nggak apa-apa Pak, diterima aja dengan ikhlas. Yang biarlah tempat seperti ini, yang penting rapih Pak. Ya, Iya, Pak. jangan berantakan seperti yang kemarin. Ya, kalau udah rapi ini sudah sangat nyaman Pak. Udah nyaman lah, udah cukup lah gitu. Meskipun tidak nyaman-nyaman banget, tapi ini sudah cukup nyaman karena ini sudah bersih. Ketika rumah kita bersih, rezeki itu juga akan lancar Pak. Tapi kalau rumah kita kotor, berantakan, rezekinya juga enggan datang. Nah, insya Allah mudah-mudahan ke depannya rezeki Bapak akan semakin lancar ya. Amin, amin. Dengan udah bersihnya rumah ini. Dan satu lagi, ibadah Iya Pak. jangan sampai ditinggalkan. Karena dengan ibadah itu akan melancarkan rezeki juga. Ya, nah Amin. itu yang harus Bapak perhatikan. Nah ini sebenarnya tempat ini gimana Pak? Nggak bocor Pak? Bocor Pak. Oh bocor ya, iya Bocor, ini bolong-bolong ya, bolong. bolong-bolong. Berarti kalau hujan ini ngucur lah ya, ini kan Ngucur, ya. bolong banget saya lihat ini. Nah tempat tidur Bapak ini yang mana ini? Itu ada spring bed, kasur Udah, kalau ini. ini udah kepake ini Pak sama sini aja. Itu nggak kepake. Enggak itu, udah nggak kepake ini Pak. Udah kotor ya. Jadi kalau saran saya Pak, itu kan ada itu di sana, ya. Iya. Ini dari apa nih? Dari kayu. 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 Kalau itu ada kayu juga di sana. Ada, cuma aduh agak rapuh takutnya. Oh gitu. Jadi kenapa tempat tidur Bapak di sini? Karena di situ tuh rapuh. Rapuh, suka rapuh. Oh gitu. Tadinya maksud saya biar tempat Bapak ini lega, tempat tidurnya Bapak pindahin ke sana gitu loh. Rapuh ini Pak, rapuh. Oh itu rapuh di situ ya. Jadi ya paling itu nanti Bapak beresin aja. Itu kan masih banyak nih Pak. Ya. Iya Pak, nanti Itu iya. pakaian-pakaian sampah Iya, itu iya. Bapak beresin ini. Iya, Pak, Beresin iya. semuanya. Iya. Yang nggak penting Bapak buang-buangin. Buang. Nah ini dapur Bapak ya. Dapur Pak. Ini Bapak habis apa ini? Masak apa Pak? Ini nih ya. Habis goreng ya. Goreng ya. Masak apa Bapak? Masak ini Pak, ikan Pak itu dari Kalau masak ininya di ini Pak nih. Di oh sini. pakai tungku Nah, gini ini ya. pakai. Ini lagi kotornya bekas bersih-bersih itu. Masalah nggak masak kayak itu Pak. Iya. Nah, ini Bapak buang-buangin ini kan nggak penting nih. Iya, Pak, Ya ya. dibuangin semua nih biar rapih gitu loh Iya, rumah iya. Bapak. Iya Pak ya. Biar enak. Ya. Iya Pak ya. Ini kembali kita menyangkut ke anak Pak ya. Iya Pak. Jika Bapak kembali ke masa lalu, hal apa yang masih ingin Bapak lakukan? Andaikan Bapak kembali ke masa lalu, Bapak kembali muda, hal apa yang
ingin Bapak lakukan, yang tak sempat Bapak lakukan ini? Ya keinginan saya sih pengennya ya kalau umpama kembali ke masa muda, ya satu ya ingin membahagiakan anak gitu Pak. Itu keinginan saya. Itu keinginan Bapak ya, Keinginan Bapak, ingin saya membahagiakan itu. anak ya. Andaikan nih anak Bapak melihat tayangan ini, karena ini video, suatu saat anak Bapak akan melihat. Andaikan anak Bapak melihat tayangan ini, Bapak ingin menyampaikan apa ke anak Bapak? Ya pokoknya buat adek, anak di sono sabar aja ya. Mudah-mudahan Bapak di sini hidupnya enak, dapat rezeki, nanti bisa ngirim banyak. Mohon maaf ya, anak Bapak belum bisa membahagiakan kamu karena hidup Bapak juga di sini kayak masih begini. Nanti Bapak akan berusaha untuk membahagiakan kamu, nak. Doain Bapak aja, semoga rezeki Bapak lancar di sini. Pesan Bapak buat kamu, nak. Kamu jangan lupa menjalankan sholat, terus nurut sama mama kamu ya. Belajar yang rajin, biar kamu jadi anak yang pintar, bisa mengangkat derajat orang tua kamu. Amin. Amin. Amin, amin. Ya. Amin. Begitu mulia cita-cita Bapak Usuk, ingin anaknya menjadi anak yang sukses, anak yang berhasil, sehingga bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya. Biarlah dia hidup seperti ini, hidup dalam serba berkekurangan. Dia tidak ingin anaknya mengikuti langkahnya, mengikuti jejaknya. Jejak sebenarnya jejak yang kelam. Ingin anaknya sukses sehingga bisa mengangkat derajat kedua orang tua. Ya, mudah-mudahan doa-doa Bapak Usuk bisa diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ini rezeki sedikit buat Bapak. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin, amin. Makasih Pak. Ya, Alhamdulillah. sama. Ya, baik teman-teman. Mohon support dan doanya, semoga kehidupan Bapak Usuk bisa berubah, bisa membahagiakan anak-anaknya, bisa menyekolahkan anak-anaknya, sehingga menjadi anak yang berhasil, anak yang sukses, sehingga bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya. Ya, baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.